Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sahrizal Pahlawi. Kali ini saya akan mengutip berita dari eh, Universitas Al-Azhar atau uai.ac.id dengan judul Pengamat ungkap 3 kendala mendasar Anies Baswedan untuk jadi Capres 2024. Jakarta Berita1.com. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkapkan, terdapat 3 kendala mendasar bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika hendak mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pertama, kata Ujang, adalah koalisi partai politik pengusung Capres-Cawapres. Menurut Ujang, partai parpol pengusung merupakan syarat mutlak dan pokok yang harus dipenuhi. Sementara Anies saat ini merupakan tokoh yang tidak berada di salah satu partai politik di Indonesia. Syarat parpol pengusung ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena persyaratan itu pokok. Jika tak dapat partai maka sulit juga jadi capres, ujar Ujang kepada berita1.com Sabtu 23 Oktober 2000 pada hari Sabtu ya. Kendala kedua adalah konsistensi untuk menjaga elektabilitas tetap berada di posisi 3 besar. Saat ini kata Ujang, Anies sudah memiliki elektabilitas tinggi, selalu masuk 3 besar dalam survei-survei lembaga yang kredibel. Namun menurut dia akan menjadi tantangan bagi Anies untuk menjaga elektabilitas tersebut setelah mengakhiri masa jabatan Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022. Karena kita tahu Anies akan berhenti jadi gubernur di Oktober 2022. Ada jeda waktu 2 tahun menuju Pilpres 2024. Ini juga tantangan bagi Anies sendiri karena tak punya jabatan, tandas dia. Ketiga, lanjut Ujang, adalah kekuatan logistik dalam rangka membiayai kerja-kerja politik demi meraih kemenangan. Ujang menilai hal ini perlu dipikirkan Anies dan timnya jika memang benar-benar ingin menjadi Capres 2024. Kombinasi dukungan relawan dengan dukungan partai, elektabilitas tinggi dan kekuatan logistik ini yang mesti diperhatikan Anies jika dia ingin benar-benar jadi Capres, ungkap dia. Untuk saat ini, kata Ujang, yang perlu dilakukan Anies dan timnya adalah menjaga agar elektabilitasnya tetap tinggi hingga pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU nantinya. Dengan elektabilitasnya yang tinggi, tutur dia, maka partai-partai akan merapat untuk mendukung Anies. Jadi caranya harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Dengan elektabilitas yang tinggi, maka akan berpotensi menang. Nah, secara psikologis, partai-partai itu akan mendukung capres yang berpotensi akan menang, terang dia. Lebih lanjut, Ujang mengaku hingga saat ini terlalu dini untuk menyebutkan partai-partai yang berpeluang mendukung Anies menjadi capres. Termasuk kata dia tokoh yang berpotensi menjadi capres yang akan mendamping Anies karena banyak pertimbangannya, mulai dari elektabilitas, kekuatan partai pengusung, dan kekuatan logistik. Soal partai mana masih belum jelas. Namun bisa saja jika elektabilitasnya tinggi, Anies bisa mendapat dukungan dari Nasdem, PKS, PAN, atau mungkin juga P3 pungkasnya. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada ya, ketiga hal atau ketiga faktor yang disebutkan oleh Ujang Komarudin itu memang merupakan faktor esensial ya bagi siapapun, tidak hanya Anies Baswedan saya pikir, yang ingin menjadi pemimpin atau yang ingin menjadi orang nomor satu di Republik ini. Yang pertama, dia harus ada partai yang mengusung ya. Ada partai yang misalkan ada partai yang mengusung atau memiliki partai, akan tetapi partai kursinya tidak sampai 20% di parlemen atau yang kita kenal dengan istilah parliamentary threshold, maka nonsen ya. Nonsen misalnya. Contoh PSI, Perindo, dan semua partai yang ada kecuali PDIP ya. Kecuali PDIP yang memiliki 20% suara. Sehebat apapun Anda ya, sehebat apapun, setenar apapun suatu tokoh
dan sangat potensial untuk menjadi calon presiden. Kan tapi kalau tidak memiliki partai atau tidak ada partai yang mendukungnya, itu nonsen. Sama seperti Anies Baswedan. Meskipun 275 juta rakyat Indonesia mendukungnya, kan tapi satu pun tidak ada partai yang mengajukannya sebagai calon presiden, ya sia-sia saja. Maka banyak pengamat yang menyayangkan mengapa sampai pada hari ini presidensial threshold yang 20% itu masih diberlakukan. Padahal efek negatifnya sudah terbukti ya, bahwa dengan presidensial threshold perpecahan di antara anak bangsa itu semakin meruncing ya. Ada kadrun, ada kampret, ada genderuwo dan sebagainya. Ya, ada polarisasi. Ya, tidak lain sebab salah satu faktornya adalah ya karena hanya ada 2 calon presiden ya yang disebabkan oleh presidensial threshold. Artinya faktor yang pertama ini harus benar-benar diperhatikan oleh Anies Baswedan, bagaimana caranya agar untuk meyakinkan partai-partai politik yang ada ya, bagaimana meyakinkan partai-partai politik yang ada agar mengusungnya di Pilpres yang akan datang. So ini yang muncul kan 3. Nasdem sudah pasti, PKS dan Demokrat ini yang masih menggantung karena belum ada kesepakatan terkait dengan cawapres pendamping Anies. Yang kedua adalah elektabilitas. Tentu seorang calon presiden dia harus memiliki elektabilitas yang tinggi, ya minimal 30% lah. Ya minimal di atas 20%, baru itu dianggap mungkin bisa disebut sebagai layak untuk menjadi presiden di masa yang akan datang. Seperti yang terjadi saat ini kan, yang masuk 3 besar itu ada Ganjar, Anies, yang terakhir Prabowo Subianto. Hanya 3 calon ini saja yang menyorok di publik. Selain ketiganya banyak, cuman potensi untuk menang itu tidak ada. Maka kalau seorang tokoh memiliki elektabilitas yang tinggi, maka dengan sendirinya partai-partai yang ada akan datang untuk meminangnya. Seperti pengakuan Anies Baswedan itu sendiri, bahwa kalau tidak salah pada saat beliau akan berpisah dari atau saat menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur Jakarta, ada 3 partai yang mendatanginya, yang menawarkannya untuk menjadi calon presiden. Ketiga partai itu ya yang ada di koalisi perubahan saat ini. Artinya dengan sendirinya partai itu akan datang untuk menawarkan. Itu yang kedua, terkait dengan elektabilitas. Maka Anies Baswedan perlu menjaga ritme tersebut ya. Ketika dia sudah menyatakan dirinya siap untuk maju sebagai calon presiden, tentu akan banyak rintangan, hambatan dari lawan-lawan politiknya ya. Tentu lawan politik akan berusaha untuk menjatuhkannya agar reputasinya buruk, agar elektabilitasnya tidak meningkat. Serangan-serangan politik ya, terutama Anies Baswedan ini diidentikan dengan kadrun atau kadal gurun ya, karena dia bukan asli pribumi, merupakan keturunan Arab ya, tetapi Arab Indonesia tidak seperti kita lah yang 100%, tidak seperti kita yang mungkin kita menyebutnya pribumi yang tidak ada keturunan Arab, tidak ada keturunan Barat, sehingga orang tidak akan mengatakan kita sebagai pendatang, orang tidak akan mengidentikan kita sebagai pendatang. Hidung kita tidak semancung hidungnya orang Barat atau orang-orang Timur Tengah. Ya, sementara Anies Baswedan kan lebih, ya memang marganya beliau adalah orang Arab. Ya. Nah itu terkait dengan elektabilitas. Maka bagaimana menjaga ritme dari elektabilitas itu harus diperhatikan oleh Anies Baswedan. Beliau adalah seorang politikus ya. Lebih-lebih ya, beliau saat ini sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Artinya Anies Baswedan tidak memiliki panggung untuk mencitrakan dirinya ya. Tidak memiliki panggung untuk mencitrakan dirinya, sehingga kalau tidak elektabilitas ini tidak dirawat betul ya, bisa jadi akan merosot, atau bisa jadi sebaliknya ya, bisa jadi sebaliknya akan naik mengalahkan elektabilitasnya Ganjar ya, karena Prabowo sudah berada di bawah beliau. Yang terakhir adalah logistik ya, logistik untuk mencitrakan dirinya. Untuk pergi, setiap calon presiden dia harus memiliki logistik ya, harus memiliki biaya
untuk menyewa tempat, untuk akomodasi dan sebagainya, kira-kira seperti itulah. Untuk beli spanduk, untuk bayar saksi, itu kan harus memiliki modal yang besar. Tanpa modal yang besar, nonsen. Maka dari itu tidak ada ceritanya. Ya, mohon maaf, orang berasal dari, anggaplah orang miskin, mohon maaf kita menjawabnya, itu kan tidak ada ceritanya bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena salah satu faktor yang dibutuhkan adalah modal ini, ya. Dengan apa? Harus membayar tim misalnya, konsultan politik dan sebagainya. Kalau tidak ada biaya, bagaimana memasang iklan-iklan untuk mencitrakan diri di TV, di media sosial, dan lain sebagainya, kalau tidak memiliki modal yang kuat, karena harus mencari jutaan suara, ya, harus mencari ya minimal 70 sampai 100 juta lah, ya, dekat 100 juta insya Allah bisa menang sebagai calon presiden, mengingat DPT Indonesia itu kalau tidak salah ya, ya dekat-dekat 200 juta lah, 200 juta lebih dikit itu DPT-nya pada Pilpres. Nah, kombinasi dari dari partai, elektabilitas dan modal tadi itu merupakan suatu sistem atau satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Elektabilitas tinggi, partai tidak ada, nonsen. Partai ada tapi elektabilitas tinggi, tidak ada partai yang mau mengusung. Elektabilitas tinggi, partai pengusung ada, akan tapi tidak memiliki modal kapital yang kuat, ya boleh dibilang bisa sih bisa, cuman peluangnya sedikit ya, peluangnya sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki elektabilitas tinggi, partai punya dan logistik kuat. Tapi ini sudah dibuktikan, ya, terbukti dengan Pak Jokowi ketika beliau mencalonkan diri pada Pilpres 2014 yang lalu. Itu kan beliau bukan seorang konglomerat, bukan seorang triliuner, bukan, tapi beliau adalah rakyat, boleh dibilang rakyat biasa yang kan, tapi karena elektabilitasnya tinggi, ya, kader PDIP, maka ada investor politik yang menanamkan modal ya agar bisa mengusung Presiden Joko Widodo. Jadi itu ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.